Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rahma Evita Putri selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa, dan kepada teman-teman yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Hanifah Muharani dan rekan saya Pinta Yuni Gusfa akan mempresentasikan materi mengenai litosfer, yang dimana pokok pembahasannya terdiri dari yang pertama adalah lapisan litosfer, yang kedua ada jenis-jenis batuan, yang ketiga siklus batuan, dan yang keempat adalah vulkanisme. Di mana untuk materi lapisan litosfer dan jenis-jenis batuan akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Pinta, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang lapisan litosfer. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu litosfer. Litosfer itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos yang berarti batu dan sfer yang berarti lapisan. Secara harfiah, litosfer bisa dimaknai sebagai lapisan yang terdiri dari batuan yang ada di bumi, atau sering kita sebut dengan bagian padat di bumi. Jadi, kesimpulannya, litosfer merupakan lapisan kulit bumi paling luar yang tersusun atas batuan dan mineral. Selanjutnya, karakteristik litosfer. Yang pertama yaitu terdiri dari beberapa unsur, diantaranya ada oksigen, aluminium, besi, kalsium, natrium, magnesium, dan silikon. Yang kedua, kepadatan litosfer adalah 3 ton per meter kubik dan ketebalan sekitar 30-70 km. Karakteristik yang ketiga yaitu dibagi menjadi kerak benua dan kerak samudra. Nah, selanjutnya yaitu jenis lapisan litosfer. Pada lapisan litosfer ini terdapat 2 lapisan, yaitu lapisan sial dan lapisan sima. Lapisan sial berada di atas dan lapisan sima berada di bawah. Yang pertama yaitu lapisan sial. Lapisan sial tersusun dari silisium dan aluminium dalam bentuk senyawa SiO2 dan Al2O3. Pada lapisan sial terdapat batuan sedimen, granit andesit, dan jenis-jenis batuan metamor. Lapisan sial ini sering dinamakan dengan lapisan kerak karena bersifat padat. Lapisan sial ini mempunyai ketebalan rata-rata 35 km. Lapisan sial ini terbagi menjadi 2, yaitu ada kerak benua dan kerak samudra. Dapat kita lihat pada gambar, yaitu kerak samudra merupakan kerak yang berwarna biru, yang sedangkan pada kerak benua yang berwarna coklat. Kerak benua ini membentuk daratan yang luas, dengan ketebalan sekitar 35-70 km. Kerak benua ini memiliki kepadatan yang lebih rendah daripada kerak samudra. Yang selanjutnya yaitu kerak samudra. Kerak samudra ini lebih tipis daripada kerak benua, yaitu sekitar 5-7 km, dan tertutup oleh air laut. Kerak samudra ini yang membentuk cekungan samudra. Kerak samudra memiliki massa jenis lebih besar dan lebih padat, karena disebabkan oleh beberapa jenis samudra yang jauh lebih tinggi dibanding kerak benua. Lapisan yang kedua yaitu lapisan sima. Lapisan sima ini tersusun atas silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa SiO2 dan MgO. Lapisan sima ini mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sial, karena lapisan sima mengandung mineral ferromagnesium dan batuan basal. Lapisan sima ini bersifat elastis dan mempunyai ketebalan rata-rata sekitar 65 km. Nah, materi yang kedua yaitu jenis-jenis batuan. Yang pertama ada batuan beku. Batuan beku ini merupakan batuan yang terbuat karena proses pembentukannya terjadi dari magma yang telah mengalami pendinginan atau pembekuan. Berdasarkan proses pembentukannya, batuan beku ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu intrusif. Intrusif ini merupakan batuan yang proses pembentukannya terjadi di dalam maupun di bawah permukaan tanah. Batuan jenis ini merupakan batuan dari pembekuan magma kerak bumi sehingga memiliki bentuk yang agak kasar. Yang kedua yaitu ekstrusif.
batuan yang terjadi di atas permukaan bumi. Hal ini disebabkan adanya proses pencairan magma dalam kerak bumi. Proses pembentukan jenis batuan beku ini lebih cepat dibandingkan dengan batuan intrusif, karena proses pembekuan terjadi di atas permukaan bumi. Yang ketiga yaitu hipabisal, yang terbentuk oleh adanya proses naik turunnya magma di dalam mantel atau kerak bumi. Batuan ini terbentuk di antara batuan vulkanik dan plutonik. Selanjutnya kita masuk ke contoh batuan beku. Yang pertama ada batuan apung. Batu apung terbentuk dari pendinginan magma yang bergelembung-gelembung gas. Ciri-ciri dari batu apung ini yaitu berwarna keabu-abuan, berpori-pori, bergelembung, dan beratnya ringan, serta terapung di dalam air. Yang kedua ada batu obsidian, yang terbentuk dari lava permukaan yang mendingin dengan cepat. Ciri-cirinya yaitu berwarna hitam, terlihat seperti kaca dan tidak ada kristal-kristalnya. Yang ketiga yaitu ada batu granit, yang terbentuk dari pendinginan magma yang terjadi dengan lambat di bawah permukaan bumi. Ciri-cirinya yaitu terdiri atas kristal-kristal kasar, berwarna putih sampai abu-abu, kadang-kadang jingga. Biasanya batu granit ini banyak ditemukan di daerah pinggiran pantai dan pinggiran sungai besar, ataupun di dasar sungai. Contoh batuan beku selanjutnya yaitu ada batu basal. Batu basal ini terbentuk dari pendinginan lava yang mengandung gas, tetapi gasnya telah menguap. Ciri-cirinya yaitu kristal-kristal yang sangat kecil, berwarna hijau keabu-abuan dan berlubang-lubang. Selanjutnya ada batu diorit, yang terbentuk dari hasil peleburan lantai samudra yang bersifat mafik pada suatu subduction zone. Biasanya diproduksi pada busur lingkaran vulkanis dan membentuk suatu gunung dalam kordileran. Ciri-cirinya berwarna kelabu, bercampur putih, atau hitam bercampur putih. Batu selanjutnya ada batu andesit. Terbentuk berasal dari lelehan lava gunung Merapi yang meletus. Terbentuk atau membeku ketika temperatur lava yang meleleh turun antara 900 sampai 1,100 derajat Celcius. Ciri-ciri dari batu andesit ini yaitu memiliki tekstur yang halus, berwarna abu-abu hijau, tetapi sering berwarna merah atau jingga. Nah, jenis batu yang selanjutnya adalah batuan sedimen. Batuan sedimen ini merupakan batuan yang terbentuk karena pengendapan atau hasil pelapukan dan pengikisan batuan yang dihanyutkan air, terbawa oleh tiupan angin. Berdasarkan bentuknya, batuan sedimen ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada batuan sedimen klasik. Batuan sedimen klasik ini terdiri dari silikat dan beberapa fragmen batuan yang diangkut menggunakan sebuah fluida, dan kemudian material yang diangkut oleh fluida ini akan terhenti, di mana fluida ini juga terhenti. Yang kedua ada batuan sedimen biokimia, yang terdiri dari berbagai organisme. Biasanya merupakan organisme mikro yang ikut mengangkut material, sehingga berkumpul pada suatu tempat tertentu dan membentuk sebuah batuan. Contohnya ada batu gamping, batu bara, dan batu endapan rijang. Yang ketiga ada batuan sedimen kimia, yang terbentuk dari sebuah kejadian ketika kumpulan materi terperangkap di dalam sebuah tempat, dan kandungan mineral di dalam larutannya menjadi jenuh dan membeku dengan proses anorganik atau secara kimiawi. Contohnya ada batu gamping oolitik dan batuan lain yang mengandung evaporit seperti silfit, halit, barit, serta gipsum. Yang keempat ada batuan sedimen vulkanis yang terbentuk karena adanya arus piroplastik, breksi vulkanik, dan breksi impact. Selanjutnya, contoh batuan sedimen. Yang pertama ada batu kapur atau batu gamping, yang terbentuk dari cangkang binatang lunak seperti siput, kerang, dan binatang laut yang telah mati. Rangkanya yang terbuat dari kapur tidak akan musnah, tapi memadat dan membentuk batu kapur. Ciri-cirinya agak lunak, berwarna putih keabu-abuan, serta membentuk gas karbon dioksida jika ditetesi asam. Yang selanjutnya yaitu ada batu stalaktit dan stalagmit, yang terbentuk dari proses air yang larut di daerah kars yang masuk ke lubang-lubang kemudian turun ke gua dan menetes-netes dari atap gua ke dasar gua.
Tetesan-tetesan air yang mengandung kapur lama-kelamaan membeku dan menumpuk sedikit demi sedikit lalu berubah menjadi batuan kapur yang bentuknya runcing-runcing. Ciri-cirinya berwarna kuning, coklat, krem, keemasan, dan putih. Batu stalaktit ini merupakan batu yang terbentuk di atas gua yang meruncing ke bawah. Sedangkan stalagmit yaitu terbentuk di dasar gua dan bentuknya meruncing ke atas. Dapat dilihat pada gambar. Yang selanjutnya yaitu ada batu pasir. Batu pasir ini terbentuk dari bahan-bahan yang lepas karena gaya beratnya menjadi terpadatkan dan terikat. Ciri-cirinya yaitu tersusun dari butiran-butiran pasir serta berwarna abu-abu, kuning, dan merah. Contoh batuan sedimen selanjutnya yaitu ada batu serpih. Batu serpih ini memiliki ciri-ciri yang lunak seperti tanah liat dan butir-butir batuan halus. Umumnya berwarna hijau, hitam, kuning, merah, atau abu-abu. Selanjutnya yaitu batu breksi. Batu breksi ini terbentuk karena bahan-bahan ini terlempar tinggi ke udara dan mengendap di suatu tempat. Ciri-cirinya yaitu gabungan pecahan-pecahan yang berasal dari letusan gunung berapi. Contoh selanjutnya ada batu lempung yang terbentuk dari proses pelapukan atau alterasi batuan beku dan ditemukan di sekitar batuan induknya. Kemudian material lempung ini mengalami proses diagenesa sehingga membentuk batu lempung. Ciri-cirinya yaitu berwarna coklat keemasan, coklat merah, dan abu-abu. Jenis batuan selanjutnya yaitu ada batuan metamor. Batuan metamor ini yaitu batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku yang mengalami perubahan karena panas dan tekanan yang tinggi. Berdasarkan proses pembentukannya, batuan metamor ini juga dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada batuan metamor kontak. Batuan metamor ini merupakan jenis batuan yang mengalami proses metamorfosis akibat adanya suhu yang sangat tinggi. Suhu ini berasal dari aktivitas magma yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk maupun warna batuan. Contohnya marmer, batolit, lakolit, dan batuan sil. Yang kedua yaitu batuan metamor regional, yaitu sekumpulan batuan metamor dalam ukuran yang cukup besar dan luas. Sebagian besar batuan di bawah kerak bumi merupakan batuan metamor yang mengalami proses metamorfosis ketika terjadinya tabrakan lempeng benua ini. Yang ketiga yaitu batuan metamor katalakstik yang terjadi karena adanya proses mekanisme deformasi mekanis. Jadi, ketika ada dua lempeng yang bergesekan, maka akan menghasilkan panas yang sangat tinggi. Nah, bagian yang mengalami gesekan tersebut akan mengalami perubahan struktur di dalamnya. Yang keempat ada batuan metamor tindihan. Hasil dari batuan yang tertimbun dalam kedalaman yang sangat dalam. Selanjutnya kita masuk kepada contoh batuan metamor. Yang pertama ada batuan pualam atau marmer. Batuan ini terbentuk jika batu kapur mengalami perubahan suhu dan tekanan tinggi. Ciri-cirinya mempunyai pita-pita warna, kristal-kristalnya sedang sampai kasar. Yang kedua batuan saba. Batuan saba ini memiliki ciri berwarna abu-abu kehijau-hijauan dan hitam, serta dapat dibelah-belah menjadi lempeng-lempeng tipis. Yang ketiga yaitu batuan kuarsit. Batuan kuarsit ini terbentuk dari metamorfosis batuan pasir jika strukturnya tak mengalami perubahan dan masih menunjukkan struktur aslinya. Kuarsit terbentuk akibat panas yang tinggi sehingga menyebabkan rekristalisasi kuarsa dan felspar. Ciri-cirinya berwarna abu-abu kekuningan, coklat, merah, sering berlapis-lapis, lebih keras dibanding gelas, dan terdapat butiran sedang. Contoh batuan selanjutnya yaitu ada batuan ganes. Batuan ganes ini terbentuk pada saat batuan sedimen atau batuan beku yang terpendam pada tempat yang dalam mengalami tekanan dan temperatur yang tinggi. Ciri-cirinya berwarna putih keabu-abuan, terdapat goresan-goresan yang tersusun dari mineral-mineral, mempunyai bentuk-bentuk penjajaran yang tipis, dan terlipat pada lapisan-lapisan dan terbentuk urat-urat yang tebal yang terdiri dari butiran-butiran mineral di dalam batu tersebut. Selanjutnya ada batuan sekis. Batuan ini merupakan batuan metamor regional yang terbentuk pada derajat metamorfosa tingkat menengah. Ciri-cirinya berwarna hitam, hijau, dan ungu. Mineral pada batuan ini umumnya terpisah menjadi berkas-berkas bergelombang yang mengkilapkan
yang mengkilap dan terkadang ditemukan kristal garnet. Contoh selanjutnya yaitu batuan milonit yang terbentuk oleh rekristalisasi dinamis mineral-mineral pokok yang mengakibatkan pengurangan ukuran butir-butir batuan. Ciri-cirinya yaitu lebih halus dan dapat dibelah. Ciri-cirinya juga berwarna abu-abu, kehitaman, coklat, dan biru. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Binta Yeni Gusfa yang telah menjelaskan mengenai lapisan litosfer dan jenis-jenis batuan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus batuan. Next slide. Baiklah, siklus batuan itu dimulai dari adanya magma. Nah, magma itu pertama akan mengalami pendinginan atau pembekuan sehingga terbentuknya batuan beku. Nah, batuan beku yang keluar dari gunung berapi tersebut kemudian tersingkap di permukaan bumi dan bersentuhan dengan atmosfer. Ini menyebabkan batuan mengalami pelapukan sehingga menjadi hancur. Nah, batuan beku yang telah hancur tersebut kemudian akan bergerak atau berpindah ke air maupun angin. Gerakan ini akan terjadi secara terus-menerus. Hasil dari pergerakan batuan beku yang sudah hancur itu kemudian mengendap di tempat tertentu hingga menumpuk lalu mengeras kembali. Ini dinamakan dengan proses sedimentasi dan menghasilkan batuan yang bernama batuan sedimen. Nah, hal ini dapat terjadi dengan adanya perekat senyawa mineral dalam larutan tersebut. Terserah tekanan dan suhu akibat pengendapan, maka terjadi perubahan batuan sedimen tersebut. Nah, penyesuaian akan lingkungan akan menyebabkan batuan sedimen berubah bentuk menjadi batuan malihan atau metamorf. Metamorf sudah terbentuk seiring berjalannya waktu akan mengalami peningkatan tekanan dan suhu, akan kembali meleleh dan berubah menjadi magma. Siklus batuan terulang kembali. Nah, itulah yang disebut dengan siklus batuan. Next slide. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai vulkanisme. Nah, apa sih itu vulkanisme? Next slide. Jadi, vulkanisme dapat diartikan sebagai suatu gejala atau akibat adanya aktivitas magma dalam litosfer hingga keluar ke permukaan bumi. Jadi, vulkanisme ini adalah salah satu dari tenaga endogen atau tenaga yang berasal dari dalam bumi yang berkaitan dengan erupsi gunung api. Makanya vulkanisme gunung api ini memiliki kaitan itu dengan adanya vulkanisme, maka terbentuklah gunung api. Salah satu faktor yang bisa menyebabkan satu gunung api erupsi itu adalah pergerakan si magmanya itu sendiri atau biasanya disebut sebagai arus konveksi magma. Magma akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, dari tersebut. Hasil dari vulkanisme ini ada dua, yaitu intruksi magma dan ekstruksi magma. Next slide. Intruksi magma adalah aktivitas menerobosnya magma ke dalam lapisan litosfer, tetapi tidak sampai ke bumi. Nah, hasil dari aktivitas magma ini dapat dikelompokkan menjadi laktolit, sil, sperma, korok, dan apolisa. Nah, untuk membahas mengenai dampak dari intruksi magma tersebut, mari kita tengok gambarnya. Yang pertama itu ada batolit. Batolit itu yaitu intruksi magma yang nggak bisa sampai ke permukaan bumi karena penurunan suhu yang sangat lambat sehingga membentuk batuan magma. Yang kedua itu adalah lakolit. Nah, lakolit itu intruksi magma yang menyusup di antara lapisan batuan sehingga menyebabkan lapisan batuan yang berada di atasnya jadi terangkat, menyerupai lensa cembung sementara permukaan di atasnya tetap rata. Yang ketiga itu ada sil, yaitu intruksi magma tipis yang menyusup di celah-celah. Selanjutnya ada diaterma, yaitu batuan yang
mengisi pipa letusan bentuknya silinder, mulai dari kamar magma sampai ke permukaan bumi. Nah, yang selanjutnya ada korong atau gang. Itu batuan hasil intruksi magma yang memotong lapisan-lapisan litosfer yang bentuknya tuh pipih atau berbentuk lempeng. Nah, dan yang terakhir itu ada penambangan intruksi korok yang ukurannya lebih kecil. Next slide. Selanjutnya itu ada ekstruksi magma. Apa sih itu ekstruksi magma? Yaitu proses keluarnya magma dari dalam bumi dan sampai ke permukaan bumi. Kalau intruksi magma tadi itu tidak sampai ke permukaan bumi, sedangkan ekstruksi ini sampai ke permukaan bumi. Nah, apa sih dampak dari ini? Yang pertama itu adanya lava. Lava itu adalah magma yang keluar sampai ke permukaan bumi dan mengalir hingga ke permukaan bumi. Yang kedua itu adalah lahar, yaitu materi campur permukaan bumi berupa pasir, kerikil, atau debu dengan air sehingga membentuk lumpur. Nah, yang ketiga itu ada eflatan dan prikolastik, yaitu material padat berupa bom, lapili, kerikil, dan juga debu vulkanik. Yang terakhir itu ada ekshalasi atau gas, itu material-material berupa gas asam arang seperti fumaro, solvatara, atau sumber gas belerang, dan MOFET atau gas asam arang. Selanjutnya, ekstruksi magma ini identik dengan erupsi atau letusan gunung api yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu erupsi efusif dan erupsi eksplosif. Yang pertama itu adalah erupsi efusif, yaitu erupsi efusif adalah erupsi berupa lelehan yang erupsi lelehan lava melalui retakan-retakan yang terdapat pada tubuh gunung api. Yang kedua itu adalah erupsi eksplosif, yaitu erupsi berupa ledakan dengan mengeluarkan bahan-bahan padat berupa eflata atau piroklastik yang berupa bom, lapili, kerikil, dan debu vulkanik bersama-sama dengan gas dan fluida. Nah, ini contoh dari erupsi magma tersebut. Yang pertama itu ada erupsi dari efusif yang berupa lelehan lava, sedangkan erupsi eksplosif ini berupa ledakan seperti adanya debu-debu dari gas vulkanik tersebut. Selanjutnya kita membahas mengenai erupsi magma. Nah, menurut tempat keluarnya erupsi magma dibedakan menjadi tiga, yaitu ada erupsi linear, yaitu peristiwa keluarnya magma melalui celah atau retakan yang memanjang sehingga membentuk deretan gunung api. Yang kedua itu ada erupsi areal, yaitu letusan yang terjadi jika letak magma itu dekat dengan permukaan bumi. Kemudian magma membakar dan melelehkan lapisan batuan yang berada di atasnya, sehingga membentuk lubang yang besar di permukaan bumi. Selanjutnya ada erupsi sentral, yaitu terjadi jika letusan keluar melalui sebuah lubang yang membentuk gunung api yang terpisah-pisah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai erupsi sentral. Nah, erupsi sentral ini menghasilkan tiga bentuk gunung api. Yang pertama itu adalah gunung api strato atau kerucut, yang merupakan hasil campuran efusif dan eksplosif yang berulang kali. Nah, gunung api ini berbentuk kerucut dan badannya berlapis-lapis sesuai dengan gambar. Akibat erupsi yang berpindah-pindah, pusatnya menyebabkan di sana berbentuk kerucut, sehingga bentuk gunung api tersebut tidak teratur. Nah, sebagian besar gunung api ini terletak di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Termasuk gunung api yang termasuk ke dalam gunung api kerucut ini adalah gunung api adalah Gunung Merapi, Ciremai, Semeru, Batur, Tangkuban Perahu, dan Gunung Fujiyama di Jepang. Yang kedua itu adalah Gunung Api Mar. Nah, Gunung Api Mar ini merupakan hasil dari erupsi eksplosif yang tidak terlalu kuat dan hanya sekali saja. Contohnya itu adalah Gunung Lamongan, Jawa Timur dengan kawahnya kelakah. Yang ketiga itu adalah bentuk gunung api perisai atau sil volcanoes, yaitu sebuah gunung api yang beralas luas dan berlerai landai, merupakan hasil erupsi efusif magma yang cair. Contohnya itu adalah gunung api yang tersebar di Kepulauan Hawaii.
Setelah memahami pengertian vulkanisme, terdapat pula tipe letusan gunung api. Nah, berdasarkan kekentalan magma, tekanan gas, kedalaman dapur magma, dan material yang dikeluarkannya, letusan gunung api ini dibedakan menjadi beberapa tipe. Yang pertama itu adalah letusan tipe Hawaii. Nah, tipe Hawaii ini terjadi karena lava yang keluar dari kawah sangat cair, sehingga mudah mengalir ke segala arah. Sifat lava yang sangat cair ini menghasilkan bentuk gunung api seperti perisai atau tameng. Contohnya itu adalah Gunung Mauna Loa, Mauna Kea, dan Kilauea di Hawaii. Yang kedua itu adalah tipe letusan Stromboli. Nah, letusan tipe ini bersifat spesifik, yaitu letusan yang terjadi dengan interval atau tenggang waktu yang hampir sama. Gunung api Stromboli di Kepulauan Lipari, tengah waktu letusannya itu kurang lebih 12 menit. Jadi, setiap kurang lebih 12 menit terjadi letusan yang memuntahkan material berupa bom, lapilin, dan abu. Nah, contoh gunung api yang bertipe Stromboli ini adalah Gunung Vesuvius di Italia dan Gunung Raung di Jawa. Selanjutnya, letusan tipe vulkano. Nah, letusan tipe ini mengeluarkan material padat seperti bom, abu lapidi, serta bahan-bahan padat dan cair atau lava. Letusan tipe ini didasarkan atas kekuatan erupsi dan kedalaman dapur magmanya. Contoh, Gunung Vesuvius dan Etna di Italia, serta Gunung Semeru di Jawa Timur. Selanjutnya ada letusan tipe Merapi. Letusan tipe ini mengeluarkan lava kental sehingga menyumbat mulut kawah. Akibatnya tekanan gas menjadi semakin bertambah kuat dan memecahkan sumbatan lava. Nah, sumbatan yang pecah-pecah ini terdorong ke atas dan akhirnya terlempar keluar. Material ini menuruni lereng gunung sebagai ladu. Nah, contoh dari tepi. Nah, letusan tipe Merapi ini sangat berbahaya bagi penduduk sekitarnya. Kemudian ada letusan tipe Peret. Selanjutnya ada letusan tipe Peret atau Pilnian. Nah, letusan tipe ini sangat berbahaya dan sangat merusak lingkungan. Material yang dilemparkan pada letusan tipe ini mencapai ketinggian sekitar 80 km. Letusan tipe ini dapat melemparkan ke pundan atau membobol puncak gunung, sehingga dinding kawahnya melorot. Contoh dari letusan tipe Peret ini adalah Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 dan Gunung Helens yang meletus pada 18 Mei 1980. Selanjutnya ada letusan tipe Pele. Letusan tipe ini biasa terjadi jika terdapat penyumbatan kawah di puncak gunung api yang berbentuk seperti jarum, sehingga menyebabkan tekanan gas menjadi bertambah besar. Apabila penyumbatan kawah tidak kuat, gunung tersebut akan meletus. Selanjutnya letusan tipe Saint Vincent. Nah, letusan tipe ini menyebabkan air danau kawah akan tumpah bersama lava. Letusan ini mengakibatkan daerah di sekitar gunung tersebut akan diterjang lahar panas yang sangat berbahaya. Contohnya itu adalah Gunung Kelut yang meletus pada tahun 1919 dan Gunung Saint Vincent yang meletus pada tahun 1902. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak positif dan dampak negatif gunung berapi. Nah, dampak positif dari gunung berapi ini adalah menyuburkan lahan pertanian. Nah, seperti abu yang dikeluarkan dari gunung berapi tersebut itu bisa menyuburkan lahan pertanian. Nah, yang kedua itu dapat menghasilkan berbagai jenis batuan yang menjadi bahan galian industri, misalnya andesit, basa, dan granit. Nah, yang ketiga itu membentuk mineral logam dan non-logam yang bernilai tinggi seperti emas, baja, dan belerang. Selanjutnya kita membahas mengenai dampak negatif dari gunung berapi. Nah, yang pertama itu adalah munculnya gangguan kesehatan bagi masyarakat, terutama sesak nafas. Nah, abu vulkanik yang dikeluarkan dari gunung berapi tersebut itu berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia.
bisa menyebabkan sesak napas. Nah, yang kedua itu adalah menimbulkan korban jiwa. Nah, para penduduk yang tinggal di sekitar gunung berapi harus berhati-hati karena hasil dari ledakan yang dihasilkan dari gunung berapi tersebut berbahaya. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Nah, untuk sesi selanjutnya yaitu penambahan materi atau kritik dan saran dan juga pertanyaan dari teman-teman sekalian. Mungkin kami akhiri presentasi kami dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.